profesional muda, ketemu lagi di Bicara Tentang. This is Mariana and Gaby. Malam hari ini kita akan bicara tentang kapan pria siap menikah. Wih, seru nih. Yoi, aku baca artikel Gap. Badan Perencanaan Keluarga Berencana, BKKBN lah ya singkatnya begitu, menuliskan bahwa usia minimal pria siap menikah adalah 25 tahun. Tapi kalau wanita 21 tahun. Nah, kenapa ya ada gap 4 tahun untuk pria menyiapkan pernikahan? Seakan-akan pria butuh waktu lebih lama gitu ya, Cek? Iya. Tapi mungkin ini juga sama halnya dengan aku baru-baru ini juga bikin survei iseng-iseng lah di Instagram gitu, bikin question box. Terus aku bertanya khusus kepada pria yang merupakan temanku gitu. Yeah. Aku bertanya apa pandangan mereka di saat kapan mereka akan memutuskan untuk menikah. Dan ternyata mereka semua menjawab, hampir semuanya menjawab jawabannya adalah ketika keadaan keuangan mereka sudah stabil. Mungkin jawabannya adalah karena yang tadi Cece bilang menurut riset itu bahwa pria itu butuh waktu yang lama untuk mempersiapkan diri untuk menikah ya karena mereka lebih memperhatikan masalah keuangan. Mereka harus stabil dulu secara keuangan. Bisa jadi seperti itu mungkin, Cek. Kalau gitu sebenarnya apa benar ya bahwa faktor keuangan itu adalah yang terpenting untuk mempersiapkan pernikahan? Nah, sebaiknya ini tidak kita bahas berdua saja karena sudah tahulah kalau wanita berdua aja antara nanti kita tidak akan ada habisnya berbicara dan tetap tidak ada solusinya. Apalagi nanti jatuhnya ngerumpi, lebih baik kita tanyakan pada ada 2 orang di depan kita yang sepertinya bisa membantu kita mengetahui isi pikiran pria yang mau memutuskan menikah nih, Cek. Ya, malam hari ini kita sudah ada Ko Elianto Wijaya sebagai salah satu tim leader di CG Family dan juga mentor bimbingan pranikah. Halo Ko Eli. Halo. Hai Ko. Hai. Dan juga ada perwakilan nih, dulunya jemaat AOG, kemudian menemukan pasangan hidup di Pro-M dan sekarang sudah menikah dan bergabung dengan CG Family. Wih, halo Ko Andre. Aku belum sebut nama, Andre Edvan Robin. Nggak apa-apa, emang sering selucu itu kehidupannya. Hai Andre. Jadi seru banget ya, ada tim leader, ada manusia biasa. Iya memang cuma kami yang luar biasa. Ya oke. Iya, jadi puji Tuhannya Ko Eli dan Ko Andre ini udah menikah ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Jadi kami bisa banyak bertanya dari sudut pandang pria nih. Nah sebelumnya kira-kira Ko Eli sama Ko Andre waktu koko-koko ini memutuskan untuk pacaran atau bahkan untuk menikah, itu waktu itu di fase hidup yang seperti apa, di umur berapa atau keadaan keuangannya kalau boleh tahu apakah masih mendaki atau udah di puncak gitu ya Ko? Udah di stage yang mana tuh kalau boleh tahu? Mungkin Ko Eli atau Ko Andre bisa menjawab. Siapa dulu nih? Ya, Ko Eli dulu aja kan. Hormat kepada yang tua. Main umur nih dia. Sorry. Bukan mendaki, bukan di puncak, di apa ya, masih di pelataran kali ya. Pelataran. Ya, jadi Pelataran istana atau apa nih Ko? Bener-bener masih di bawah lah gitu ya. Namanya juga kita baru mulai, baru berkarir, baru mulai kerja. Ya semua tahu lah bagaimana mulai karir itu ya semuanya serba minim pada awalnya gitu. Ya jadi kalau ditanya pada saat gimana waktu itu merit, sebenarnya modalnya lebih tepat modal nekat lah gitu ya. Modal nekat plus iman lah katanya gitu ya. Ya ada sedikit sih tabungan tapi itu minim banget lah. Jadi kalau boleh disebut pada zaman itu, pada zaman saya waktu merit memang sangat minim. Berarti maksudnya waktu itu Ko Eli masih memulai, maksudnya masih bekerja di 2 tahun bekerja, 3 tahun bekerja atau gimana? Kira-kira 2 tahun lah, kira-kira 2 tahun bekerja. Umur berapa tuh Ko? Umur 26. Wah 26. Jadi 24 kan saya lulus ya kurang lebih ya 2 tahunan itu baru mulai karir. Nah saya ketemu juga dengan istri tercinta gitu ya waktu itu mantan sebelum jadi istri gitu ya. Jadi kira-kira 1,5 tahun kita pacaran lalu kan udah mantep ya sudah kita jadi planning untuk married dalam waktu 2 tahun itu. Aku tertarik deh mengorek Ko Eli. Ko Andre bisa makan pecel dulu di luar sana. Sepertinya sebelum kita menggali ke Ko Andre dari umur-umur yang masih seumuran kita ya. Kita mulai dari cerita Ko Eli dulu kali ya. Maksudnya kan tadi Ko Eli cerita di umur 26 tahun. Terus masih 2-3 tahun bekerja. Terus kebetulan juga Koko udah bertemu dengan istri yang sekarang. Iya. Itu
apa gitu kok yang bikin Koko akhirnya mau menikah? Padahal mungkin tadi Koko bilang dari segi keuangan masih cukup lah mungkin untuk tabungan gitu loh. Itu gimana Koko bisa berani? Karena tadi Koko bilang nekat kan? Iya, karena peristiwa sih sederhana ya, karena secara basic kita udah sama lah ya, secara faith, iman kita udah sama, secara family ya, F kedua itu bagi saya udah cocok. Terus secara face, wah itu mantep banget gitu ya. Nah satu lagi mengenai secara finance. Memang kalau secara finance kita sama nih ya. Maksudnya begini, kalau kita kapan, kan ditanya tadi kapan kita harus mantep dulu atau enggak. Iya. Mantepnya itu kayak gimana, kan nggak ada, semua relatif ya. Mapannya gimana, itu kan relatif semua ya. Jadi bagi kita waktu itu kalau dipikir, wah harus mapan sampai kapan? Iya. Sampai benar-benar harus, oh nanti kalau ada anak, 2 anak, biayanya cukup, nanti udah punya rumah, wah kayaknya nggak merit itu ya. Ya itu panjang banget. Nah kalau kita mikir sekarang mapannya harus seperti ini, mungkin saya batal merit kali, mungkin itu ya. Jadi dan juga ngeri lah gitu kalau berhitung dengan, wah mapannya harus seperti ini gitu ya, harus sekarang seperti, kayaknya jauh lah untuk menikah. Jadi waktu itu keputusan sederhana kan udah cocok gitu ya, cocok secara faith, iman, family dan juga secara ya basic-basic yang lain kita udah cocok. Finance itu menjadi keputusan betul, tapi juga bukan sampai yang mengambil keputusan yang paling terbesar. Bagi kita dengan lifestyle pada saat itu cukup, ya kita berani melangkah. Dan di berjalannya waktu dalam 3 tahun, 2 tahun pun kita terus belajar kan ya. Kita teruskan, yang penting terbuka. Nah ini bagus, tadi saya juga pas kebetulan baru aja sore ya saya dengar satu interview dengan Pak Habibie ya. Pak Habibie juga ditanya tuh, gimana Pak, apa tipsnya untuk para pria untuk menikah? Sama loh, saya pikir wah ini sejalan nih. Ya itu kalau sudah cocok jodoh, merit lah. Gitu ya, udah cocok jodoh, merit lah. Loh gimana soal uangnya? Nanti uangnya sambil bekerja, sambil berjalan, yang penting kita terbuka, jujur, kerja keras, ditambahin dikit-dikit. Nah jadi kan lama-lama kita jadi bisa tercapai ya. Sama seperti gini, saya suka lari ya, lari. Dulu waktu baru mulai lari saya ngeliat orang pakai kaos finisher 21K. Wah saya ngiri banget. Orang kok bisa lari 21 km? Mustahil lah, saya bercanda sama istri saya. Tanya, engkau itu beli kaosnya di mana? Yang penting punya kaosnya dulu. Iya, karena saya lihat engkau itu seumuran sama saya tapi bisa finish 21K. Saya baru lari setengah kilo, ngos-ngosan gitu loh. Nah capek. Ya udah kita mulai 2018 saya mulai lari sama istri saya, lari sekilo, 2 kilo, 3 kilo, kuat loh. Terus 5 kilo, kuat loh. Terus ikut race yang 8 kilo, bisa gitu ya. Ada terus race yang ada 10K gitu, wah bisa gitu, seneng. Nah sama dengan merit juga begitu. Kalau kita mikir sampai 21K, kita nggak mungkin nikah. Tapi kita mulai dengan yang 1 kilo dulu, 2 kilo dulu, 3 kilo. Kita mikir dengan lifestyle kita pada saat itu, cukup kok gitu loh, bisa kok, ayo kita melangkah sama-sama kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang ya saya bisa sih half marathon gitu ya. Oke, jadi yang terpenting step kilo pertamanya berarti menemukan orang yang cocok. Oh itu harus, kalau yang cocok itu udah harus ya, jangan sampai cekcok gitu kan ya. Wow. Ya cocok nih seperti ini ya, saya sering kasih perumpamaan ini botol sama ini kalau diputer tambah lama tambah tahun, pernikahan tambah lama tambah banyak, tambah kenceng, tambah mantep gitu. Itu namanya cocok gitu. Sampai nanti digoyang-goyangin pernikahan nggak apa-apa tuh, karena kita memang cocok gitu. Ya, oke. Kalau Ko Andre gimana? Bangun. Udah. Lagi membayangkan makan pecel tadi. Kalau Ko Andre waktu umur kapan tuh menikahnya dan di fase yang gimana? Nggak beda jauh ya sama Ko Eli. 25 juga. 25 jalan 26. Apa aku belum kepikiran ya? Tapi waktu itu aku udah jalan 5 tahun bekerja jatuhnya. Oke. Udah jalan udah tahun ke-5 untuk bekerja, 2 tahun kerja sama orang, 3 tahun bangun usaha sendiri. Gitu, dan ini saya cerita aja ya. Iya. Mau khotbah apa gimana? Minta digali soalnya. Oh iya. Ceritakan yang Ceritain mau aja ya, oke.
Jadi waktu itu udah bangun usaha 3 tahun, cuman namanya usaha ya, namanya usaha kan dapat duit gede gitu kan, diputar lagi, hire karyawan segala macam, beli aset dan lain-lain. Jadi secara tabungan biasa aja sebenarnya, gitu. Bahkan waktu itu pas udah namanya pacaran kan kalau di GMS puji Tuhannya kan diajarkan untuk pacaran untuk menikah ya kok, langsung gitu loh, jangan pacaran untuk dinikmati gitu, tapi pacaran satset langsung mikirin nikah. Jadi kita juga udah buka-bukaan kayak tabungan kita berapa segala macam. Aku ingat banget tuh di mobil kayak, buset tabungan dia lebih banyak daripada aku, gitu kan. Terus aku tuh yang kayak, aduh gimana nih, cari duit kali ya, ya iyalah harus cari duit gitu kan. Nah makanya abis itu walaupun dimulai dengan sedikit ada intimidasi ya, maksud kayak calon istri waktu itu memiliki tabungannya lebih banyak gitu kan. Tapi namanya karena udah jodoh juga, mungkin dia juga bisa dukung aku gitu loh. Dia nggak pernah mempermasalahkan kayak masa tabungan loh gitu, nggak pernah gitu kan. Tapi justru dia mendukung, juga mendampingi gitu kan. Dan ya udah akhirnya kita coba cari duit. Abis itu ya udah akhirnya kita memutuskan menikah. Tapi waktu itu emang karena jatuhnya usaha kali ya. Jadi aku udah nggak terlalu ada rasa insecure sama pengeluaran, sama pendapatan, karena emang udah bisa dibilang lumayan stabil lah, gitu loh. Jadi kayak malah jadi punya ego, egonya tuh as in kayak karena udah ada penghasilan, jadi ada ego kayak, gue merit harus besar, saya merit harus yang mewah, harus yang di tempat yang baik segala macam. Mulai semena-mena dengan uang sendiri ya. Betul, karena lahir dari keluarga yang juga bukan yang keluarga berada kan, jadi ada semacam kayak aku ingin buktiin loh, gue juga bisa gitu loh. Padahal sebenarnya bukan hal itu yang terpenting menurut aku kan. Gitu. Jadi ya udah kita cari duit segala macam. Awalnya set standar tinggi kayak gak mau tinggal di rumah mertua gitu. Pengennya udahlah kalau misalnya belum bisa beli rumah kita apartemen dulu aja. Idealis segala macam gitu kan. Tapi ketika udah mulai masuk budgeting, semua budget dimasukin ke Excel segala macam, dan kita juga masukin, kan nggak mungkin budget cuma masukin budget menikah, masa habis menikah merana gitu kan, nggak bisa makan. Saking mewahnya ya. Habis menikah jangan ngutang ya. Iya jangan ngutang, itu penting gitu kan, jangan sampai habis menikah pusing bayar cicilan pernikahan yang sudah kayak 6 bulan berlalu gitu masih nyicil gitu kan, kayak kadang-kadang sedih gitu. Jadi akhirnya waktu itu mulai masukin angka-angka yang mengerikan itu kan. Dan kita bikin 3 opsi waktu itu. Kayak opsi yang menikah dengan sangat mewah gitu. Menikah standar sama menikah yang irit gitu kan. Jujur waktu itu ya kayak gitu. Pilihnya mana tuh akhirnya? Tengah. Tengah, tapi puji Tuhannya maksudnya kita bisa dapat harga tuh benar-benar spesial banget di tempat yang sangat bagus. Yang udah bagus jadi kita gak keluar duit dekor sama sekali gitu kan. Ada duit dekor cuma gak banyak kalau dibandingkan seperti perayaan nikah pada biasanya gitu. Dan akhirnya puji Tuhan banget sih, aku merasa kayak pernikahan sangat diberkati. Dan juga lebih senangnya lagi nih 2 tahun pernikahan gitu kan, teman ada yang mau nikah di tempat yang sama, harganya udah beda jauh. Merasa menang banyak pasti. Iya. Berasa menang banyak gitu, dan berasa kayak wah gila, Tuhan tuh benar-benar udah set gitu. Dan bahkan sering banget sampai sekarang nih, sampai detik ini nih, bercanda sama istri kayak, gila ya Bel, kalau misalnya waktu itu pendapatan aku bisa seperti 1 tahun saat kita mempersiapkan pernikahan, kayaknya kita udah kayak raya sekarang. Karena nggak pernah kembali lagi itu. Income seperti itu tuh sampai sekarang nih masih jadi impian. Karena ketika di saat kayak oke, kita mau merit, kita butuh uang segini, bahkan berlebih ya, karena butuh siapin rumah. Kita dikasih, puji Tuhannya dikasih tempat tinggal sama mertua. Thank you Om, thank you Tante, thank you Mama, thank you Papa. Sebelumnya kan kayak gak mau, gue mau sendiri, mandiri, berdikari gitu. Sekarang ya dikasih, puji Tuhan. Bersyukur aja ya. Bersyukur gitu kan, mau kasih lebih lagi, oke gitu. Dapat tambahan modal. Cuma waktu itu idealisnya waktu itu pernikahan harus kita 100% bayar waktu itu. Jadi gitu kayak pernikahan sama sekali harus pakai uang pribadi. Jadi pusingnya 7 keliling. Tapi balik lagi ya, namanya dari saat yang tadi yang kita masukin budget banyak banget gitu kan, di kepala pusing. Tapi jatuhnya klise sih, orang bilang kayak udah mau merit kalau misalnya niatnya emang udah baik pasti ada jalan. Beneran loh ada jalan. Kayak tiba-tiba jadi ada pertama yang tadinya selesai kerja gitu kan, tiba-tiba dapet kekuatan lagi buat ambil side job gitu. Tiba-tiba didatangkan lagi kayak job-job yang aneh-aneh deh gitu kan. Bisa tiba-tiba dapet job ini, dapet job itu gitu kan, akhirnya dijalanin aja dan lah ternyata pas gitu. Iya. Tapi kalau dari Ko Andre sendiri, maksudnya di usia saat itu atau di sebelum tadi usia berapa nih, kayak 27? 25. Umur siapa tadi itu? Umur Koel ya. Di umur yang 25 tadi itu
Itu kan maksudnya apakah sebelumnya Ko Andre tuh punya target gitu? Oh pokoknya gue harus di kondisi keuangan gue yang udah sekian, atau dengan kondisi pengalaman kerjaku yang sudah cukup lama, atau sudah mungkin menyiapkan tabungan tanpa ada pasangannya udah disiapkan dulu, pokoknya aku akan nikah suatu hari nanti. Enggak, kalau atau tabungan. gimana gitu? Tabungan untuk pernikahan nggak ada, karena balik lagi ya tadi kan uangnya diputar terus buat usaha. Gitu, jadi pas udah menikah baru ditahan tuh, jangan terlalu hedon muter uang, diambil juga buat diri sendiri gitu kan. Ya abis itu jatuhnya nggak ada sih, jatuhnya kayak lebih ke arah at least gue nggak bikin anak orang lapar deh, gitu loh. Kayak at least pendapatan aku tuh bisa buat nge-cover, nabung bisa, kasih makan bisa, nge-cover juga kebutuhan sehari-hari juga bisa. Kalau misalnya ada tanggungan orang tua juga bisa memberi kepada orang tua tanpa harus ribut sama istri. Dalam artian kalau bayangin pendapatan kita udah pas-pasan, masih harus membiarkan orang tua, tapi habis itu malah aku sama istri jadi korbannya gitu. Ngerti kan ya? Jadi kayak kita tahu dulu nih yang keterbatasan kita apa, budgetnya apa aja setelah menikah, dihitung, habis itu ya udah pede aja gitu. Kalau misalnya emang pendapatan kita digabungin udah cukup, kenapa enggak gitu kan? Karena menghidupi dua orang itu nggak terlalu susah ya kok, iya gak sih? Iya, betul, nggak semahal itu kok. Kecuali ada standar, kecuali ada ekspektasi tinggi atau standar hidup yang terlalu tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya buat kita bisa hidup sehari-hari, bayar kebutuhan listrik, kebutuhan rumah segala macam nggak terlalu banyak kok, nggak terlalu semahal itu. Gitu. Iya, balik ke lifestyle kita juga gitu. Bener. Kalau lifestyle kita memang sederhana, yang nggak terlalu mahal-mahal Nggak juga terlalu gitu. mahal. Yang mahal tuh biaya untuk gaya. Gaya, gitu. bener. Sederhana aja bisa beda-beda tiap Ya orang betul, ya. sederhana beda-beda. Cuma kalau kita bisa hitung dengan gaya kita, maksudnya dengan hidup kita, dengan yang lifestyle kita, terus dengan income, kita bisa lihat ada lebih, ya beranilah gitu. Ya kalau yang memang nggak cukup ya jangan gitu. Kalau kita memang gayanya terlalu tinggi ya berat memang. Gitu. Berarti saat itu persiapan mikirin biaya nikah itu justru setelah udah mulai pacaran. Yes. Pada saat pacaran kan baru Kalau mulai saya pacaran. yes, betul. Sesudah pacaran. Oke. Nah kalau penasaran sih, jadi maksudnya kalau ada angka nih kita ngomongin biar ada gambaran gitu kan. Sebenarnya di tahap seperti apa dalam angka misalnya MR-nya biar lebih terasa gitu kan. Oh oke, ternyata di tahap ini sudah boleh memikirkan pernikahan ya gitu. Ada nggak tuh, Ko? Walaupun tadi kan Ko Eli sama Ko Andre kan nggak ada yang di satu titik tertentu baru memutuskan nikah kan, memang karena satu udah cocok dan banyak yang dibukakan Tuhan pintu-pintu untuk bisa jalan ke sana. Tapi misalnya kita ngomong gitu, ya maksudnya kalau kita ngomong lihat pada umumnya gitu kan, mungkin sebagian besar orang Indonesia ketika mereka bilang kita ngomong beneran UMR 3,5, 3,8 juta, ya tetap aja mereka nikah juga kan, gitu. Walaupun pada akhirnya ya mungkin berat ya untuk jalin rumah tangga dengan level di 3,5, 3,8, walaupun bisa gitu kan. Tapi misalnya kalau kita ngomong umumnya deh gitu, ada nggak sih kira-kira yang level aman lah gitu, supaya orang lebih berani, oh ini udah boleh mikirin serius, lebih berani melangkah gitu. Relatif juga sih ya Maria. Benar, Jadi relatif. Semua kembali kalau saya lihat hitungnya dari biaya hidup dulu gitu, dari gaya hidup kita gitu. Jadi bukan berapa yang kita dapatnya, tapi gaya hidup kita, pengeluaran kita berapa sebulan, berdua tuh berapa. Kalau itu memang di bawah UMR bisa, UMR pun is okay. Tapi kalau nggak bisa ya berarti kan harus di atas itu gitu. Tapi kembali ngitungnya bukan berarti berapa yang kita dapatnya, berapa yang kita dapat baru kita berani, tapi gaya hidup kita gimana sih gitu. Apakah kita harusnya yang modelnya makannya di luar terus seperti itu gitu ya, atau gimana? Ya itu kembali ke situ lagi. Jadi kalau angka memang agak relatif gitu ya. Terus juga relatif juga kita tinggalnya di mana. Tentu kalau di kota besar mungkin ya harus agak tinggi sedikit ya. Tapi kalau di daerah mungkin segitu cukup. Jadi cukup relatif sih marka itu. Tapi kembali kalau saya ngitung dari gaya hidup kita dulu. Nah, oke, jadi sebenarnya duduk bareng dengan pasangan itu penting ya untuk lihat kayak, oh pasanganku seperti ini nih. Jadi cocoknya kayaknya ya kurang lebih udah bisa meminang dia nih, persiapan sekian-sekian itu harus ngobrol ya kok ya. Itu penting banget. Jadi isinya pacaran itu salah satu adalah ngobrolin soal budgeting biaya hidup itu ya. Bukan romantisan aja ya kok. Bukan cuma masalah. bioskop. Iya, jadi harus benar-benar buka kertas gitu, itu oret-oretan itu penting juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena itu pun
waktu kita ngitung biaya hidup semuanya bukan hanya biaya hidup buat kita berdua, tapi ada nggak kebutuhan untuk membantu orang lain, membantu orang tua, membantu saudara dan sebagainya. Seperti itu perlu ada tertulis, jangan tanda kutip kayak terjebak nanti udah married, kok lu nggak ngomong, itu kan yang bahayanya nanti pernikahan. Jadi perlu banget waktu apalagi teman-teman yang dalam tahap pacaran, buka itu dong. Biaya hidupnya, gaya hidupnya apa saja yang biasa kita berikan kepada orang lain, menolong orang lain dan sebagainya itu termasuk. Atau termasuk dengan adakah utang? Jangan merit bawa-bawa utang. Nah, kok nggak ngomong waktu sebelum merit? Wah itu bahaya banget gitu ya. Jangan gitu. Jadi pada saat pacaran itu harus terbuka semua. Nah dari situlah baru kita bisa setting kan gaya hidup kita, biaya hidup kita berapa. Ini aku kayak membayangkan aja kok, puji Tuhannya kok Eli dan kok Andre tuh setelah menikah justru makin diberkati Tuhan gitu loh dengan banyak peningkatan dalam hidup koko-koko ini. Nah tapi kan kita juga nggak tahu ya, maksudnya ke depannya itu akan seperti apa gitu. Jadi maksud aku ketika masalah uang ini di awal waktu kita belum menikah itu ya sama-sama melangkah dengan iman sih. Tapi setelahnya itu gimana gitu loh kalau pakai background cerita koko-koko tadi yang penting cocok, yang penting ada lah, bukan yang sama sekali nggak ada gitu. Itu gimana kok? Karena kan ya benar gitu loh tadi masalah perceraian sebagian besar karena keuangan, karena tiba-tiba oke, pas menikah semuanya berjalan dengan baik, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga mulai berat. Apalagi kalau udah ada anak apa segala macamnya. Itu gimana kok kalau menurut Ko Eli? Nah ini Gaby nanyanya untuk kita untuk meyakinkan pasangannya atau untuk yang wanitanya supaya mantep, gimana nih pertanyaannya? Mungkin bisa dua-duanya dijawab kok. Oh pertanyaannya untuk sisi prianya maupun sisi wanitanya. Sisi prianya bagaimana meyakinkan sisi wanita untuk mau merit walaupun dengan kondisi yang sangat apa adanya. Iya. Oh oke. Andre pakar ya. Kata kuncinya sih yang cocok, bukan dicocok-cocokin. Wih, gimana tuh maksudnya? Jadi kayak pas PDKT, salah satu kunci untuk bisa mendapatkan pasangan yang cocok adalah aman seaman-amannya sama keadaan kita sekarang. Yang aman wanitanya atau prianya? Prianya menurut saya. Kayak karena kenapa? Karena aman itu dalam artian kalau misalnya penghasilan kita masih kurang atau bahkan belum ada tabungan atau masih ada masalah keluarga yang harus diselesaikan, kita aman. Karena kita aman, kita itu nggak bakal takut untuk buka itu ke calon pacar, bukan calon istri ya. Kalau misalnya calon istri nanti kan udah pacaran dulu udah keburu lah kok gini gitu kan. Tapi justru sebelum pacaran tuh terbuka aja gitu loh. Aku sama Belinda sekarang kayak sebelum pacaran tuh aku udah terbuka-bukaan gitu loh. Keluarga gue gini gitu kan. Terus gue penghasilan gue segini, tabungan gue segini. Iya bahkan aku ingat itu pembicaraan tabungan tadi bukan pada pacaran, pada saat PDKT gitu ya. Buka-bukaan aja. Karena gini, yang namanya cocok, even kita udah menjadi diri kita yang seutuh-utuhnya, yang gak ditutup-tutupin, tetap nempel kok gitu loh. Malah justru kita bahkan bisa merasakan kasih karunia-Nya. Kenapa? Karena ketika kita being vulnerable, kayak gue tuh gini orangnya, lu masih mau sama gue? Ya kok aku mau gitu. Meleleh gak? Meleleh cuy. Cowok itu kalau misalnya dapat penerimaan tuh rasanya tuh kayak makin semangat ya. Jadi kayak gue pengen kasih lu yang terbaik lagi gitu. Gue pengen kasih lu yang lebih hebat lagi gitu. Tunggu ya tanggal mainnya. Mungkin emang sekarang aku masih di sini, tapi nanti aku bisa ke sana loh. Gitu loh. Jadi ketika kita terbuka sama kekurangan kita dan ada orang yang bisa menerima, itu luar biasa sih menurut aku. Gitu, dan itu yang bahkan bikin kita jadi kayak ayo cepet-cepet merit yuk. Jadi pengen merit tapi benar sih menurut aku kayak gitu kayak jadi makin bersyukur banget. Tapi kan itu kan kalau Ko Andre meyakinkan pasangan. Yes. Kan pasangan kita punya keluarga. Gitu loh. Yang kayak ya pasti semua orang tua pengen anaknya dapat pasangan hidup yang terbaik. Jadi kalau orang tuanya pun sudah tidak ada di dunia, mereka inilah merasa aman lah gitu kan. Nah itu gimana waktu Ko Andre meyakinkan keluarga atau tidak ada keraguan dari keluarga pasangan waktu itu kalau boleh tahu? Aku anaknya pede waktu itu. Jadi kayak ini sebenarnya lucu sih kisahnya. Aku tuh pede karena kan zaman dulu kan diajarin kayak cowok tuh yang penting rajin. Aku merasa diri aku rajin. Gitu. Yang penting cowok tuh yang penting gigih gitu kan. Aku merasa gigih.
Jadi aku pede kok. Betul. Pede banget gitu kayak mertua pasti suka lah sama gue rajin kok, gue gigih kok, anaknya nggak boten-boten gitu kan. Pergaulan juga aman, semua aman gitu kan. Tapi nggak kayak gitu. Namanya orang tua bener pasti melihat finansial, latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga aku tuh nggak yang A++, bahkan bisa dibilang C lah. Gimana gitu tuh maksudnya? Ya gitulah. Maksudnya ada komplikasi, maksudnya kayak ada hal yang sulit lah di keluarga gitu. Jadi aku agak takut. Di situ walaupun aku pikir akunya baik, tapi ternyata aku merasa kayak nggak mungkin lah mertua tuh memperhitungkan hal itu. Nggak mungkin lah dunia tuh sejahat itu. Ternyata enggak. Ternyata dunia emang seperti itu dan itu bukan jahat, itu realistis. Iya, betul. Gitu loh. Jadi pada saat aku pacaran dan itu pun masih jadi pas aku tahu gitu ya. Pas aku tahu udah jadi pacaran dan ternyata ada keraguan dari calon mertua aku. Wah, itu aku sakit banget. Gitu loh. Itu kayak lumayan lumayan bikin sedih lah. Keraguan dalam hal finansial berarti maksudnya? Lebih ke arah latar belakang keluarga. Background keluarga. Gitu. Jadi balik lagi di situ kasih karunia Tuhan yang berbicara gitu kan. Kalau misalnya tadi kan kasihnya pasangan kepada kita. Tapi kalau misalnya soal udah kayak gini udah mertua kan nggak mungkin aku datang ke mertuanya kayak tante, om gitu kan. Aku baik-baik saja kok, nggak mungkin kan. Nggak mungkin jual Denial diri ya, depan calon denial. mertua. Nggak mungkin. Even kalau misalnya mau berkata baik kan, kalau misalnya kemarin di PPN harus anaknya yang ngomong ya kok. Iya, harus. Anaknya yang menjual aku gitu kan. Mempromosikan. Jangan menjual dong. Bukan Yusuf ya. Gitu, tapi ya baik lagi ya, maksudnya kayak itu yaudah disitulah kadang-kadang yang namanya kita butuh Tuhan ya di situ. Oh, berarti justru keraguan itu bukan di hal finansial tapi malah background keluarga. Background keluarga. Yang di sisi finansialnya nggak dipertanyakan, maksudnya kayak kamu mau ngapain dengan anak saya ke depannya, rumah tangganya mau seperti apa. Kalau aku boleh realistis banget nih ya, mungkin kok Eli please koreksi aku kalau aku salah. Orang tua zaman sekarang kadang-kadang tuh bukan melihat kemampuan finansial anaknya, tapi melihat kemampuan finansial keluarganya. Wow, so deep. Sorry itu saya, tapi aku merasakan hal itu, gitu, dan itu juga lumayan banyak terjadi di keluarga-keluarga lain menurut aku. Gitu, jadi mereka nggak melihat, soalnya jatuhnya gimana ya? Jatuhnya tuh aku ngerasa kita anak muda yang baru mau merintis tuh, ya lu bisa apa sih semaksimal lu bisa kayak gimana sih gitu loh. Tapi kan keluarga itu kan udah kayak istilahnya tuh ingin menyatukan dua dinasti. Iya gak sih? Bikin dinasti baru. Gitu. Jadi kayak aku merasa ya ternyata dunia ada yang seperti itu. Kalau misalnya menemukan yang seperti itu ya berarti itu juga kasih karunia Tuhan toh. Gitu. Berarti tetap pride-nya juga di ini ya, harus dijaga ya. Makanya di situ puji Tuhannya di momen itu aku udah sangat-sangat aman sama keluarga aku. Gitu. Jadi nggak pernah sekalipun aku tuh nyalahin papa mama atau keluarga kayak aduh kok keluarga gue gini sih gitu. Padahal di momen itu aku bahkan standingnya lebih ke arah kalau emang mereka nggak bisa terima keluarga aku nggak berhak buat mereka gitu loh. Jadi kayak ya udah selesain aja. Gitu, aku move on. Lebih ke arah situ karena menurut aku ya susah lah gimana gitu kan. Keluarga adalah part dari diri aku. Ketika kamu menerima aku ya kamu menerima semuanya gitu. Yes. Kalau dari Ko Eli gimana Ko? Wah sedih saya ini. Oke, nggak mungkin sedikit tambahan dari Andre ya. Kalau keluarga sekarang atau orang tua sekarang, apakah melihat background atau keluarganya, finansial keluarganya gitu ya? Yes. Ada nggak pertimbangan itu? Yes, pasti ada. Tapi apakah itu utama? Tentu tidak ya. Nah ini kebetulan juga saya udah punya mantu gitu ya. Udah punya mantu. Jadi waktu anak saya namanya Gaby juga. Pasti cantik orangnya. Oh sangat. Tapi lebih cantik anak saya sih. Kali ini saya mengalah. Oke. Nah waktu dia perkenalkan gitu ya. Saya nggak ngelihat latar belakang keluarganya dan sebagainya. Baik-baik dan luar biasa keluarganya. Tapi saya ngelihat pribadinya si cowok yang waktu dibawa. Dan saya ngelihat pekerjaannya, daya juangnya, ceritanya bagaimana dia itu cari pekerjaan itu terharu sekali sih saya. Dan itu yang kita lihat sebagai orang tua bahwa karakter orang di mana ada di dalamnya itu yang kita lihat. Nah, kembali ke cerita saya sendiri deh ya. Saya sering kali bercanda sama istri saya Henny ya. Kan kalau saya paling
paling nggak mau lihat foto merit saya. Ya jadi ini open Sama aja. Ya. lagi. Kenapa tuh kok? Banyak orang, wah harus lihat foto merit. Ya tapi saya kalau bisa jauhkanlah pencobaan itu. Gitu. Karena saya ngeliat foto merit, Ada kenangan apa kok? kalau ngeliat sekarang sih jauh banget, sekarang mantep banget kan gitu. Ya. Lebih percaya diri sekarang. Maksudnya dulu lebih jelek gitu. Bukan cuma lebih jelek, parah sih. Mar, ada istri saya lu Mar. Ada istri saya. Oke, nah saya karena bercanda sama Henny. Iya. Saya bilang, Hani, kamu kok dulu mau sama saya begini? Saya aja kalau ngelihat begini, ada orang yang, saya mikir-mikir gitu ya. Makanya tadi saya nanya kok. Saya bilang, Hani kok kamu mau? Iya, iya. Wah istri saya selalu ngomong, Henny dulu, saya nggak ngelihat kamu yang waktu itu saya ngelihat kamu akan datang. Wah, lihat. Saya Imannya ngeliat kamu melampaui future-nya. langit. Dan terus saya bilang waktu itu saya kan kerjaannya begitu aja, kerja sama orang dan baru bangun. Dia bilang saya nggak ngeliat itu, saya ngeliat kamu rajinnya luar biasa. Wah, jadi saya pikir, nah ini juga tip buat teman-teman yang cowok gitu ya, nggak usah takut kalau sekarang pendapatannya mungkin belum yang se-dreaming orang. Ya orang bilang harus umur 30 harus sekian. Nggak perlu lah gitu ya. Yang penting kita punya hati dan semangat kerja yang benar, jujur, kerja keras. Itu wanita lebih melihat itu. Daripada dengan segudang kita apa yang kita bisa pamerin, kayaknya itu nggak penting deh ya. Bukan nggak penting, tapi nggak terlalu penting lah. Yang penting kita ngomong, kita jujur, kita apa adanya, dan orang bisa ngelihat, orang lebih seneng keringet gitu loh daripada cuma just pamer-pamer ini itu. Jadi tip juga buat teman-teman yang pria, nggak perlu takut kalau merit. Oh belum punya apa-apa bagaimana. Yang penting kita punya kerja keras, kita punya keseriusan bekerja, itu dilihat loh sama pasangan kita. Itu sih. Jadi waktu itu istri saya ngeliat itu ya, puji Tuhan ngeliatnya itu, nggak ngeliat yang di depannya itu yang repot sih. Oke. Kan tadi Ko Eli bilang, maksudnya memulai di usia, memulai memutuskan menikah umur 26 tahun. Nah, itu kalau kayak tadi ceritanya Ko Andre, Ko Eli gimana tuh ke keluarganya istri gitu? Apakah dari keluarga istri ada terjadi hal yang sama, meragukan? Oh iya, puji Tuhan keluarga istri saya nggak beda ya, karena mungkin background orang kan berbeda-beda. Ya ini setiap case beda-beda. Ya puji Tuhan keluarga dari istri baru ngomong langsung saya dipeluk lah istilahnya gitu ya. Ya karena mungkin ngelihat itunya ya, ngelihat saya serius, saya kerja dan ini. Ya untung sekali lagi nggak ngelihat foto gitu aja lah ya. Ya mungkin bisa ditayangkan ya nanti. Jangan ya. Jangan sekali-sekali dicuri fotonya. Ya keluarga dari istri saya, calon istri saya waktu itu sangat baik, sangat welcome. Sampai hari ini sangat welcome, baik banget. Aku mau klarifikasi ya. Mertua aku sangat baik sekali. Itu bukan klarifikasi ya berarti. Aku takut nih abis ini nonton tapi kiranya apa enggak. Tenang Om Tante, sangat baik. Soalnya waktu itu baru pacaran tuh 3 bulan. Baru mereka tuh balik lagi kan, sebelumnya kan perkenalan makan bareng kan yang dilihat akunya. Cuma pada saat udah pacaran kan dilihatnya udah makin besar gitu loh. Jadi di situ ya ada keraguan. Aku pun kalau misalnya ada di posisi orang tuanya Belinda juga pasti ragu. Karena aku kan sayang banget sama anaknya. Gitu loh. Jadi berhak ragu kok menurut aku. Tapi balik lagi ya dijalanin kan toh menerima juga. Bahkan sekarang hopeng banget kita. Wes, teman-teman. Sobi. Sebenarnya yang menarik ini dari ceritanya Ko Eli sama Andre itu ada kemiripan. Kalau kalian tuh sangat secure dengan diri kalian kan. Maksudnya itu nggak semua orang bisa merasa secure itu. Misalnya let's say dengan yang Andre bilang tadi, punya background keluarga yang kurang baik, ataupun Ko Eli saat itu masih merintis karir. Nggak semua pria punya level secure seperti itu. Nah, apakah itu bisa, maksudku untuk orang yang masih merasa kurang secure, yang masih merasa perlu nutupin, jadi masking kan, apa istilahnya masking kan, bener ya? Nah, harus nutupin gitu, to show gue kualitasnya baik loh. Pencitraan aja. Ya, gitu. Maksudnya ada kan orang yang seperti itu. Nah, untuk orang yang merasa belum cukup comfortable dengan diri mereka, apa sih maksudnya, apa yang membuat kalian ini bisa merasa sesecure itu? Kalau saya sih tampil apa adanya ya. Jadi dari semenjak awal ya memang saya begini sih gitu ya. Dari awal waktu pacaran juga saya nggak pernah lebih
di depan pacar saya waktu itu ini nggak melebihi dari apa adanya gitu ya. Ya, harus tuh mobil nih. Nggak pernah gitu. Antar jemput mobil beda-beda. Saya pertama kali ngajak pacaran Henny itu di Plaza Senayan, waktu itu baru buka Plaza Senayan. Pertama kali Itu aja di mewah Plaza kok, salah Senayan. satu mall Iya, mewah kok. mewah betul. Tapi dengar dulu, saya ajak makannya di McD, food court. McD-nya sekarang udah nggak ada ya. Iya, udah nggak ada lagi. Ya, setiap kali ke sana saya ajak dia, masih ingat, masih. Lalu saya dipegang sama dia gitu, terharu banget. Karena itu bagi saya, ya memang begini saya bisa ajak makannya di food court. Terus so apa gitu, saya senang sekali dengan apa adanya gitu aja lah. Dan puji Tuhan pacar saya waktu itu Henny menerima apa adanya, dan itu menurut saya sih pria harus tampil ya begitu aja gitu loh, nggak usah tampil yang gimana. Suatu saat waktu married juga dilihat bener atau enggak gitu, apa itu punya kita beneran atau bukan, apa yang kita omongin beneran itu terbukti atau enggak, Ya, karir kita terbuka. bener atau enggak, kan semua terbuka gitu loh. Buat apa kita melebih-lebihin yang ternyata waktu kita malah kalau begitu waktu married, wah pasti konflik deh. Yes, setuju. Lebih baik kita memang begini. Tapi- Saya nggak lebih-lebihin waktu itu. Saya seperti ini ya, karir saya juga baru begini. Ya tahu semua lah mau saya ini. Iya. Dan cerita apa adanya. Ya, puji Tuhan dia terima dan ya married lah. Dan waktu married, Ya. Andre dipinjemin rumah ya. Iya, dipinjemin rumah. Saya juga mau say thank you sama koko saya nih. Ya, kepada pokoknya Ko Eli. Saya juga dipinjemin rumah, saya nggak punya rumah. Nggak punya rumah sendiri, nggak bisa buat nyewa sendiri, tapi kakak saya punya rumah kecil di Alam Sutra dulu. Alam Sutra tuh ujung banget ya. Yang rumahnya kalau malam-malam jam 7 itu saya kedengeran kodok, tuh kedengeran loh karena masih sawah banyak belakangnya. hutan. Dan saya dipinjemin di situ, dan saya nggak punya meja makan. Dan kasur pernikahan, kalau orang kan married kasurnya harus beli baru, itu bagus dia. Saya di bekas punya, yang saya heran kok ini mau gitu ya. Ya, dan please ini jangan ditiru sih ya, enggak ini kebangetan juga gitu. Rice cooker saya nggak punya. Jadi waktu habis pernikahan, habis resepsi itu pulang ke rumah itu, kita makan di lantai. Dan enjoy aja tuh. Maksudnya habis berapa hari kemudian kita cari lemari es bersama, bawa pulang bersama, beri rice cooker sama-sama cari, enjoy aja gitu. Jadi menikah apa yang memang kita cukup dengan biaya pada saat itu, dengan income pada saat itu kita cukup ya membiayai berdua. Selebihnya berjalan aja sambil jalan, sambil beli ini, nggak cukup ya sudah nanti aja. Dan itu sampai hari ini kita juga lakukan. Belum cukup nggak usah apa-apa, begini aja ya udah, nikmatin aja. Yang penting kita berduaan, bergandengan tangan, jalan kemana, enjoy aja, just enjoy it gitu. Tapi waktu maksudnya rasa secure dengan diri sendiri itu kan nggak datang dengan sendirinya aja, apalagi di usia-usia 25-26 tuh kan kalau kata anak-anak zaman sekarang kan lagi quarter life crisis katanya di usia-usia itu. pembuktian, Betul. butuh achievement. Masih pengen bebas hura-hura gitu kan, apalagi pria. Kalau wanita kan mungkin dia nggak sampai segitunya gitu. Nah, maksud aku apakah di titik itu Ko Eli maupun Ko Andre tuh udah di dalam Tuhan kah, atau apa yang membuat, mungkin itu ya jadi pertanyaan intinya si C Mariana, apa yang membuat selain tadi apa adanya gitu. Tentunya rasa apa adanya itu kan juga tiap orang tuh beda apa adanya gitu loh. Apa yang something yang sampai bikin orang bisa yakin dengan kita pasti bukan cuma pribadi kita gitu. Nah di saat itu gimana tuh secara spiritual Ko Eli maupun Ko Andre di usia kalian sebagai pria di saat itu tuh gimana kok? Di saat-saat waktu itu Bible hero aku tuh Yusuf. Oh itu udah di dalam Tuhan berarti Koko? Udah. Di bawah Cimeli. Iya. Waktu itu Yusuf, kenapa Yusuf? Yusuf tuh kehidupannya kacau banget menurut aku. Cuman dia dalam hitungan 2 hari bahkan sehari, dari yang di bawah banget dia bisa di atas banget.
gitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat Yusuf itu pasti orangnya pede, dia nggak punya insecurities dalam hidupnya. Kenapa sih bisa gitu? Padahal kan dia backgroundnya hancur ya. Ya dia nggak mikir kalau dia tuh napi. Iya betul, dia nggak pernah mikir hal itu gitu. Dia pede menjalankan apa ya, mengartikan mimpi Firaun, let's go, gue hadap Firaun sekarang. Padahal gue napi. Kalau misalnya kita ada di posisi Yusuf saat itu kan kita pasti takut ya. Kayak gemetar, aku siapa gitu kan. Salah ngomong kelar gitu ya. Kenapa? Menurut aku rasa percaya diri, rasa kita itu bisa semakin nyaman dalam diri kita adalah ketika kita taat sama Tuhan. Trivial, tapi sebenarnya kalau misalnya kita pecah, itu luar biasa loh. Ketika kita memutuskan taat kepada Tuhan, itu kita sedang membangun kepercayaan diri kita. Kenapa? Karena kita bisa melihat diri kita itu luar biasa. Kita taat sama Tuhan kayak, oh gila keren banget gue bisa taat sama Tuhan. Gitu loh, keren banget gue bisa ngelewatin ini karena gue taat sama Tuhan. Dengan hal tersebut, bayangin ya, di umur 17 dia masuk dijual gitu kan ke Mesir. Terus habis itu dia ada masalah segala macam dan dia memilih untuk taat sama Tuhan. Dan dia tahu dia tuh masuk ke penjara bukan karena dia bersalah, tapi karena dia taat sama Tuhan. Kalau identitasnya dia dan orang yang emang dia ingin please adalah Tuhan, betapa besarnya itu kepercayaan diri dia saat dia berhasil melakukan hal tersebut. Dan bahkan kalau misalnya kita tahu ya, identitasnya Yusuf itu udah dikasih tahu loh sama Tuhan dari awal. Kamu bakal jadi orang kedua, tanda kutip, kalau misalnya kita perhatiin nih, dia selalu jadi orang kedua. Iya gak sih? Kalau misalnya kita perhatiin nih, di rumah Potifar dia jadi orang kedua kan? Even masuk ke penjara pun dia jadi orang kedua kan? Even sampai akhirnya diangkat pun dia tetap jadi orang kedua. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena dia identitasnya udah ditulis sama Tuhan seperti itu. Ngapain sih kita harus kayak tanda kutip tadi, kalau Eli bilang harus berpura-pura segala macam. Identitas kita udah dicap kok sama Tuhan, hidup kita jadi apa? Kuncinya apa ya? Taat aja. Dan taat sama Tuhan, taat sama Tuhan, taat sama Tuhan, taat sama Tuhan. Dan akhirnya kita bakal percaya diri banget. Walaupun kita sekarang nih, kalau di mata dunia nih, pas di zoom out gitu kan, lihat kacamata dunia kayak, lah kecil amat lu. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar cuma ngeliat ke Tuhan dan Tuhan ngomong apa kita taat, rasa percaya diri kita itu, gimana kita melihat diri kita itu ya dari kacamata Tuhan. Selama ini gue anak yang baik kok, selama ini gue taat sama Tuhan. Even di saat-saat susah gue taat. Itu percaya diri kita bakal luar biasa gitu loh. Semakin secure. Tadi kan ada ngomong soal kayak, kok lu bisa aman sih sama keluarga lu? Ya karena gue taat sama Tuhan gitu loh. Gue memutuskan untuk aman karena Tuhan mau gue melakukan hal tersebut. Jadi gue lakukan dan gue aman banget gitu. Even aku berani untuk mendekatkan diri ke Belinda aja itu karena Tuhan. Gitu. Jadi waktu itu lucu banget ceritanya kayak aku sama Belinda tuh temen lama banget. Udah 4 tahun gak pernah ada rasa apa-apa. Sampai suatu saat lagi CG nih gitu kan. Terus tiba-tiba aku ngomong ke teman lagi hahaha gitu. Hahaha gitu. Gitu kayak sama Belinda mah gue gak mungkin lah hahaha gitu. Semenjak saat itu sampai pulang hati rasanya gak tenang banget. Tiba-tiba hati terus gundah gulana. Aku rasa kayak apa nih? Apakah ini quarter life crisis aku? Besokannya masih gundah gulana. Sampai akhirnya tuh aku cerita ke leader. Ini gue harus ngomong sorry gak ya ke Belinda atas ucapan aku kemarin. Leader aku cuman kayak, apa sih lo? Gak lah, jangan aneh lo gitu. Terus kayak ya udah. Tapi sampai 3 hari itu gundah gulana. Di saat itu aku berasa tahu tuh kayak aku salah ngomong nih. Gitu. Dan akhirnya dari situ mulai kayak mempertimbangkan Belinda dan akhirnya jadi gitu. Dan baik lagi ya, karena emang dari awalnya udah baik lagi tanda kutip peka sama Tuhan, taat sama Tuhan. Ada loh percaya diri ya, jadi gak takut apa-apa. Kayak ya kalau misalnya gak jadi apapun ya berarti Tuhan mau gue gak jadi gitu. Kalau emang udah jalannya Tuhan pasti buka, santai aja gitu. Jadi gak terlalu ngoyo juga. Gak jadi ngoyo, bukan males-malesan nih. Jadinya tuh tenang, mengalir, tapi mengalir itu sama Tuhan, bukan mengalir sama dunia. Karena kalau mengalir sama dunia pasti penuh dengan insecurity. Gitu kan, gak bisa ngopi 80.000 gitu. Gak bisa ini, gak bisa itu. Gitu sih. Kalau dari Ko Eli? Ya, utamanya sama ya seperti Andre ya. Kita di dalam Tuhan udah penuh, udah enough, udah cukup, udah full, udah fullness ya. Jadi itu yang membuat hidup kita jadi penuh gitu. Jadi waktu kita mencari seseorang bukannya kita sedang menarik untuk membahagiakan kita. Ya karena kita udah penuh gitu, kita udah bahagia. Jadi
seringkali saya share di teman-teman yang bimbingan pranikah bahwa jangan menikah untuk cari bahagia. Jangan mencari pasangan untuk mencari bahagia. Kalau begitu nggak akan bahagia, karena kita akan menuntut dari pasangan, lu bahagian gue, bahagian sampai merit pun, lu kenapa nggak bahagian gue? Itu problemnya. Tapi penuh dulu kita. Yang bisa penuhin siapa? Hanya kita bersama dengan Kristus. Ya kita hidup kita dengan Kristus, kita penuh. Dengan penuh kita mencari pasangan untuk apa? Membahagiakan orang, membahagiakan pasangan kita. Dengan itu amanlah pernikahan kita. Karena tujuan nikah, tujuannya sepanjang dari mulai pacaran sampai kapanpun tujuan cuma satu, saya membahagiakan istri saya. Istri saya juga akan membahagiakan suami. Kalau begitu aman. Tapi kalau kita akan, lu kok nggak bahagiain, kok nggak akan aman, nggak akan selesai. Jadi ini mengingatkan aku sesuatu nih. Jadi sekarang ya ada yang sebutnya FOMO kalau nggak punya pacar. Ya. FOMO kalau nggak punya pacar. Itu Fear tidak of cuma missing out. karena kan teman-teman udah pada pacaran gitu kan. Loh, lu doang belum gitu. Jadi ini pernah muncul jadi ini bukan cerita orang yang ada di sini ya by the way. Puji Tuhan, terima kasih klarifikasinya. Jadi pernah ada pembahasan ya kalau gitu semuanya kayaknya udah pada punya gandengan nih, gue doang yang belum punya gandengan gitu. Terus ada wanita cukup menarik gitu kan. Udahlah di DP-in dulu, maksudnya dijadiin dulu, tapi belum kepikiran mau nikah kapan. Jadi kalau ditanya rencana nikah kapan, ya sebenarnya masih nanti sih kayak umur 35 misalnya atau 33 gitu. Tapi ya udahlah, semuanya udah punya gandengan, nggak seru juga ya malam minggu nggak ada yang diajak keluar gitu. Jadi ada rasa kayak udah DP-in dulu aja, gue jadiin aja nih kayaknya cukup menarik nih perempuan, udah jadiin aja gitu kan. Biar ada status aja kok. Jadi ini udah bukan masalah dia secure nggak secure, tapi perencanaan nikah belum ada, tapi daripada nggak ada yang digandeng, udahlah yang penting ada yang dipegang tangannya gitu kan. Pertanyaannya? Ya menurut Ko Eli maksudnya apakah tepat, maksudnya usia rencana pernikahan masih jauh, tapi daripada nggak ada yang digandeng, terus kelihatannya kandidat nih depan bagus nih, depan mata bagus nih, misalnya Gaby nih, wah kelihatannya oke gitu kan, thank you qualified gitu, terus yaudah jadiin dulu aja lah, nikahnya 5 tahun kemudian, sampai Gaby bertanya, kapan ya, sampai wanitanya yang nanya, tepatkah? Tidak tepat, tidak setuju saya. Jadi coba pesan juga buat para pria, jangan sekali-sekali pacaran kalau belum siap nikah. Jangan cuma yuk kita jadian yuk, kapan merit? Ya nantilah gue pikirin. ngalir aja. Ya lebih baik gak usah pacaran, gak usah jadian dulu, kenalan dulu, PDKT is okay. Tapi pria kalau udah berani, yuk jalan yuk sama saya, artinya berani merit. Harus begitu. Yang pria harus begitu. Yuk berani merit. Oh kan belum tahu, ya oke, tapi paling nggak punya gambaran. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi saya akan menikahin kamu. Mulai hari ini kita akan kerja keras, kita akan sama-sama bergandengan tangan, kita pikirin. Aman nggak sih wanita? Aman pasti kalau dijanjikan begitu. Ini dari pihak pria. Pria harus punya prinsip kalau mau pacaran, mulai dari pacaran harus berani kapan nikah. Kenapa saya harus ngomong kepada pria harus begini? Karena wanita itu pihak yang ikut. Kasian dong, yang wanita udah di pacaran 5 tahun, bye-bye. Pria sih mungkin gampang bisa capek, yang wanita kan umur. Gak boleh dong. Yang wanita juga, ini pesan buat para wanita, jangan kalau mau diajak pacaran terus ditanya kapan menikah, belum tahu, jangan mau. Siap. Ya kalau ditanya, yuk mulai hari ini kita mau jadian yuk, oke. Terus tanya, kita mau merit kapan? Mau masih mikir merit nanti aja. Enggak, mau merit kapan? Makanya di kita janganlah pacaran waktu SMA kan masih terlalu jauh ya. Tapi kalau unit terakhir ya oke lah, boleh dong ya kalau sudah ini kan sudah udah dekat lah. Oke. Jadi untuk para pria pesan saya harus berani kapan menentukan menikah kalau mau pacaran. Buat para wanita harus bertanya kepada prianya kalau mau diajak jadian, kamu serius? Oke. Kapan punya rencana menikahi saya?
nggak usah takut, nggak apa-apa. Apalagi zaman sekarang, bukannya kita nantang, bukan ya, tapi ini kan gaya bahasa ya. Nah harus begitu. Jadi dengan begitu pacarannya aman, sehat. Kita pacaran untuk menikah 3 tahun, 5 tahun is okay. Ya itu sih. Berarti ini termasuk salah satu visi juga ya Ko ya. Kalau pria itu mau yang namanya pria yang siap menikah tuh harus ada visinya. Tujuan dari sebuah hubungan pacaran tuh ya menikah. Nanti ketika sudah menikah tujuan mau bangun keluarga itu seperti apa. Begitu gak Ko? Harus, apalagi pria. Pria harus punya planning 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Harus dong. Termasuk waktu married. Waktu pertama kali pacaran saya share. Pertama kali pacaran waktu jadian sama istri saya. Langsung saya bilang, tahun depan kita akan married. Tanya istri saya. Baru jadian? Baru jadian, saya bilang tahun depan kita akan married. Tanggalnya saya udah tentukan. Wow. Tanggalnya, kenapa di tahun 26? Di umur 26? Di umur 26, umur 26. Karena saya lahir tanggal 26. Wow, pecinta angka cantik. Kebetulan aja sih. Nah, married pada saat itu tanggal 26 juga di hari Minggu. Jadi waktu pertama kali pacaran saya udah bilang sama Hani, waktu itu belum ngomong Hani, nggak berani. Henny, baru ngomong Henny. Sekarang Hani. Ganti huruf aja ya. Ya, Henny-nya sudah jadi manis banget Hani. Saya bilang Henny, tahun depan kita married. Nah, ya maksud saya mau share ini supaya para pria jangan cuma asal berani gandeng, berani jalan tapi nggak berani untuk menikahi. Ya lebih nggak usah pacaran dulu dong. PDKT boleh lah, pendekatan dulu boleh lah, deket-deket dulu boleh lah. Tapi jangan berani. Oh ya, yuk kita mulai hari ini kita jalan. Kalau itu udah ngomong begitu artinya itu untuk menikah. Ya, ini anak orang loh. Ya maksudnya nggak boleh kita sembarangan, harus ngomong lagi sama orang tuanya. Dan para pria harus ngomong sama orang tuanya. Datang kepada orang tuanya ngomong, om, tante mulai hari ini saya nggak sekedar teman tapi temin gitu ya. Lebih dari itu. Dan kita punya planning ke depan begini-begini, itu dong, itu amen gitu. Karena kan di pria juga, di Alkitab dikatakan bahwa pria loh, amen, bukan a boy, akan meninggalkan ayah dan ibunya. Seorang pria harus punya komitmen, tanggung jawab, keputusan yang pasti. Kira-kira maksudnya kok kan tadi kok Eli bilang waktu pacaran pria itu harus sudah tahu bahwa memang kita akan menikah gitu loh. Nah, apakah yang dibahas hanya kita akan menikah gitu? Apakah juga perlu dibahas nanti keluarga yang mau dibangun seperti apa, apakah kita nanti punya anak atau enggak, atau gimana, apakah harus sedetail itu juga perlu dibahas? Oh ya harus dong, itu kan isi dalam pacarannya, setuju, isi dalam pacarannya harus bicarakan tentang itu, tentang gimana nih nanti kita tinggal di mana, anak berapa, rencana, itu pasti. Tapi waktu maksud saya adalah waktu berani memutuskan berjalan dengan seseorang, itu sudah harus berani menentukan bahwa orang ini akan yang saya nikahi, itu. Aku tuh ada satu kepikiran lagi sih dan Andre. Kadang kan kalau sisi wanita, kita yang punya masa lalu, punya trauma, terus punya keluarga yang mungkin broken home gitu kan, itu berdampak banget ke wanita secara emosional. Tapi wanita itu lebih kelihatan wound-nya, kelihatan lukanya. Sedangkan kalau pria sebenarnya kan memang tidak sepeka itu masalah perasaan, kadang juga tidak terlalu diperhatikan dan dibawa-bawa gitu kan. Karena kita lagi ngomongin masalah sesiap apa sih pria itu nikah. Apakah kalau untuk wanita ya kalau dari aku pribadi atau dari Gaby kita merasa kita perlu beresin dulu ya bagasi masa lalu kita nih. Kita perlu beresin luka batin kita dan lain sebagainya. Tapi pria kan sangat jarang membahas soal ini gitu. Tapi apakah ada dampaknya ataukah pria memang sekebal itu sehingga ya itu it's not a problem, it's just like a story of my life. Kayak contoh tadi Andre cerita kan, it's seakan-akan loh, it's just like a story of your life, it's just a fact, ya I just live with it, ya udah move on aja gitu kan. Diabaikan tanpa disadari lah. Betul, jadi seakan-akan semudah itu. Tapi apakah memang buat pria itu ada dampaknya? Dan apakah kalau ternyata ada dampaknya dalam bentuk, berarti kan kemungkinan kan cara pandang dia terhadap kehidupan, terhadap hubungan keluarga yang mau dibangun gitu. Apakah itu memang perlu terbuka, dibereskan? Di titik mana sih pria harus menyadari ada sesuatu yang perlu diberesin dulu nih di area ini gitu?
Seperti ini pertanyaan yang Semua berat mata ya. memandang. Tadi kan kayak kesannya aku kayak, wih gila percaya diri banget. Sebenarnya enggak, maksudnya kayak di balik segala macam struggle itu pasti masih ada kelemahan lah. Gitu loh, pasti masih ada, aku pun masih ada luka, pasti masih ada. Walaupun sudah aman terhadap luka tersebut gitu loh, sudah aman terhadap kelemahan tersebut. Kayak pada saat awal-awal waktu itu tuh sebelum menikah segala macam, nggak tahu ya, maksudnya ada saat-saat di mana tuh aku tuh merasa kayak sedih banget sendirian. Ini pas even udah saat pacaran ya, kayak suka sendirian sampai sesak nafas gitu sendirian. Itu pernah gitu loh. Mungkin ya aku nggak bisa bilang aku depresi karena aku nggak pernah ngecek gitu loh. Cuman ke arah situ sering lah, maksudnya kayak ada hal-hal yang gara-gara masa lalu segala macam, keluarga dan lain-lain. Ada hal yang buat aku bisa tiba-tiba sedih sendiri, bisa tiba-tiba kayak sesak nafas sendiri, mikirin hal ini, mikirin itu, overthinking dan lain-lain. Dan tapi ya pada saat itu ya nggak terlalu mempengaruhi ke hubungan karena aku masih bisa tanda kutip cari Tuhan segala macam, berusaha untuk solve gitu kan. Tapi jujur pada saat udah mulai menikah nih, kan kalau misalnya menikah kita bersama terus ya. Jadi ada kadang-kadang tuh jadi berasa even pada saat udah pacaran pun harusnya dia udah sadar juga tuh kayak kadang-kadang gue anaknya overthinking gitu. Kadang-kadang aku suka kayak tiba-tiba kayak kok gini gini gitu. Nah cuman di situ balik lagi ya, Belinda juga udah tahu hal tersebut karena aku juga cerita gitu loh, dan Belinda bisa menerima aku sih maksudnya. Jadi aku gak, balik lagi kok, aku merasa manusia tuh 100% malaikat gak mungkin ya kok. Pasti tuh ada cacatnya gitu loh. Pasti. Kita di atasnya malaikat bahkan. Gitu loh. Pasti ada lukanya, pasti ada beban latar belakang yang gak bisa diselesaikan sih menurut aku. Gitu. Even kadang-kadang masih ada rasa, ya latar belakang masih kadang-kadang ini sih kayak menguak gitu. Tiba-tiba ada perasaan lagi gitu, terus kayak Belinda udah tahu tuh kayak oh ya ini ngomongin ini nih, jadi kayak gini nih gitu kan. Ya udah sih, jadi tahu batasan aja. Yang penting balik lagi ya, karena udah aman terbuka sih. Terbuka aja gitu loh. Dan tapi bahayanya jangan sampai luka masa lalu itu jadi alasan dan pembenaran diri. Oh. Tanda kutip gini. Jadi Kok lu excuse. Iya, kan lu udah tahu gue gini, kenapa lu gitu? Nah itu nggak boleh. Gitu loh. Jadi kayak oh kita ada kekurangan di sini, tapi jangan jadikan itu tuh kayak semacam tameng. Gitu loh. Karena kalau misalnya kita nggak aware akan hal ini loh, sering loh kita jadi orang kayak gitu. Kayak lu nggak tahu latar belakang gue gini, kan jadi gue gini. Jual cerita sedih lah ya. Iya, gue cerita sih di playing victim, balik lagi kan. Karena beda lah, maksudnya kayak kadang-kadang kalau playing victim tuh jadi nyebelin gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita emang nggak menjadikan itu victim dan itu terjadi secara natural ya. Pasangan kita kalau misalnya emang cocok harusnya sih dia bisa ngerti dan berusaha, dan bahkan sebenarnya bukan urusan dia untuk berusaha untuk membuat kita lebih baik sih. Kita yang tahu diri cari Tuhan gitu. Menurut aku gitu sih. Berarti maksudnya sorry kok di kondisi itu kok Andre ini apakah sebelum memulai hubungan itu menyelesaikan luka itu, menyembuhkan luka itu dulu, walaupun kan gak 100% sembuh ya pasti ada kalau terflashback gitu, aduh kok ingat ada masa-masa ke-trigger. Iya, Trigger gitu. Tapi kan pasti beda dengan waktu kejadian gitu loh. Nah sebelum kok Andre memulai sebuah hubungan, apakah itu diselesaikan dulu atau pas di tengah jalan sudah pacaran atau bahkan sudah menikah baru diselesaikan? Kayak tadi kan mungkin udah terbuka, terbuka itu kan nggak menjamin sudah selesai gitu. Nah itu gimana waktu itu kok Andre? Jadi gini kan sebenarnya ini masalahnya semua akarnya dari keluarga. Kan keluarga masih ada gitu kan. Kebayang dong. Keluarga tuh masih ada gitu. Tapi ya dari awal pada saat mau sebelum pacaran udah dibuka dulu. Keluarga gue tuh gini. Latar belakangnya seperti ini gitu. Dan bahkan ya udah dijalanin aja. Jadi kadang-kadang kalau misalnya masalah keluarga itu kembali muncul ya kan udah tahu gitu loh. Oh berarti bukan yang secara khusus diselesaikan, maksudnya kayak misalnya kepahitan. Ya, kalau kepahitan kan itu harus diselesaikan. Iya, hal-hal gitu kan. luka trauma itu kan pasti menimbulkan sakit hati kan. Seringkali misalnya sama orang tua karena perilaku atau perbuatan yang menurut kita bukan salah kita sebagai anak, tapi kok kita ngalami seperti itu. Nah maksud kita ini area yang seperti itu gitu loh, kok luka yang mungkin nggak bisa sembuh total, tapi ada keinginan pribadi untuk aku harus mendamaikan diri dengan keadaan ini juga gitu. Nah dari sisi Ko dan Andre tuh gimana? Ini menarik banget. Ini susah jawab sebenarnya. Ini jatuhnya kalau misalnya dibilang kepahitan nggak kepahitan. Kepahitan itu kan kalau misalnya lu kayak denger orang itu aja langsung kayak kesel gitu kan. Tapi kan ini sifatnya tuh lebih kalau misalnya penyakit kronis, bukan kritis. Sifatnya tuh lebih yang ke arah
Kronis tuh ya kita bukan parah, beda sama parah. Kronis itu kita hidup dengan itu. Gitu loh. Kayak diabetes itu kronis. Kritis itu yang benar-benar kayak udah koma gitu. Nah itu kritis kan. Kalau misalnya ngomong soal kronis kan ya emang nggak bisa selesai dengan waktu yang cepat. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Kepahitan ya harus diselesaikan. Gitu kan. Tapi kalau misalnya yang sifatnya kayak emang beban atau latar belakang segala macam emang kita nggak bisa kabur mau gimana gitu. Dan kalau misalnya emang hal tersebut bisa membuat kita sedih kan kita juga bukan orang kuat banget yang dengan masalah yang sama kita nggak sedih gitu kan. Tapi tetap aja kita kayak ya terbiasa nggak lebay responnya, tapi secara manusia pasti ada perasaan sedih dong gitu loh. Bukan yang tiba-tiba kayak gue kuat lu ngomongin itu aja depan muka gue bakal strong gitu, enggak gitu. Tapi ya gimana ya maksudnya, ngerti kan? Ini sebenarnya susah karena gue nggak bisa ceritain. Ya. Jadi makanya waktu masa pacaran tuh keterbukaan tuh penting banget ya. Keterbukaan dari yang pria dan wanita gitu. Nah kalau ada masalah-masalah trauma yang harus diceritain, terutama dengan masa-masa dengan masa lalunya dia gitu ya, itu ceritain. Tapi kuncinya kembali kepada acceptance. Kalau setelah diceritakan apa adanya, terima atau tidak, itu menjadi basic dasar dalam pernikahan gitu, acceptance. Karena kalau kita sudah cerita nggak bisa terima ya jangan dilanjutin. Ya setuju. Oh kamu begitu orangnya begini, kamu punya latar belakang kacau begitu, ya sudah saya nggak bisa, ya sudah. Pernikahan kan basicnya cuma itu. Kita dua orang yang nggak perfect gitu ya, nggak ini, kita terbuka. Dulunya kita kalau bisa terima langgeng, tapi kalau enggak ya jangan gitu loh. Jadi saya juga cerita waktu pacaran saya cerita ini saya begini, dan istri saya juga Heni juga cerita begitu gitu. Ya terima apa adanya, oke, kita jalan. Nah tadi Maria bilang, wah kalau wanita lebih mudah cerita, pria mungkin enggak. Jangan salah, pria itu mungkin enggak cerita, tapi di dalam. Iya dipendam. Mendem. Nah, dan biasanya kan dibawa kan kok. Jadi sampai ke pernikahan, bahkan secara tidak sadar, maksudnya kalau kayak Andre kan dia lebih muncul ke surface, akhirnya dia cerita. Tapi kan kalau kita ngomongin pada umumnya, pria itu kan merasa tidak perlu menceritakan. Betul. Kan apalagi lebih Andre bilang, gengsi kadang-kadang. iya, nggak cuma gengsi, tapi dia merasa I've lived with it, aku sudah hidup dengan ini. It's a fact for me. Dan dia tidak sadar, kebanyakan memang tidak sadar bahwa ternyata itu mempengaruhi juga cara dia ngambil keputusan. Sangat, betul. Iya. Contoh aja ya, cara ngedidik anak itu sangat dipengaruhi dengan waktu latar belakang waktu dia kecil. Yes. Itu kelihatan banget waktu dia memperlakukan anaknya, itu coba lihat aja. Kurang lebih, kecuali orang itu dipulihkan. Ya dia bisa tapi kalau tanpa sadar, caranya mirip waktu dia di treatment waktu dia kecil. Jadi kan sebenarnya dia nggak perlu ungkapin, tapi secara unconscious dia melakukan itu gitu. Nah itu, jadi prosesnya keterbukaan itu bukan hanya pada masa pacaran, tapi sesudah married terus harus sering terbuka sama istrinya, ngobrol, cerita. Kalau memang ada masalah dengan dirinya sendiri, punya problem ya cerita supaya nggak dibawa. Jadi itu penting ya kok ya. Sebenarnya maksudnya itu kan hal yang mungkin pada umumnya itu kan bukan, sebenarnya tidak terlihat seperti masalah, iya kan? Masalah itu adalah keuangan. Makanya tadi waktu Gaby ngadain survei di Instagramnya, finansial nomor 1 munculnya gitu kan. Nah hal-hal kayak gini kan jarang dibicarakan gitu. Dan ini ternyata penting ya untuk dibawa dalam diskusi gitu. Bukan cuma masalah finansial, maksudnya kayak karakter preferensi juga harus dibahas sih. Itu mempengaruhi banget karena financial itu cuma salah satu efek dari karakternya dia gitu, dari cara dia menerima diri sendiri, cara dia hidup itu sangat mempengaruhi ke finance-nya. Oke, misalnya cara menyelesaikan masalah, kalau berantem ada yang tipenya saat itu juga langsung selesain. Tapi ada juga yang kayak aku nih, Calm down dulu. Kabur dulu, mikir dulu, gitu loh, mikir proses kayak ini gue yang salah atau dia yang salah sih gitu kan. Jadi kayak dipikirin dulu, diproses segala macam, udah tahu jalan keluar seperti apa, baru datang lagi kayak sorry gini menurut aku tuh gini gitu. Jadi cara menyelesaikan masalah segala macam, karakter kayak kita kalau lagi diginiin cenderung seperti ini itu harus terbuka sih.
dan diobrolin. Bahkan sampai kadang-kadang kita kalau ngobrol sama istri ini ya kok, kalau aku ya, cerita dong ini kayak apa sih yang lu nggak tahu sama gue? Udah gak ada lagi gitu loh. Bahkan kadang aku misalnya kayak ada acara apa gitu, terus istri nggak tahu, terus aku kayak kaget sendiri, loh aku belum ngomong gitu. Karena di mindset aku udah kayak semua tentang aku tuh dia udah tahu gitu loh. Ya kayak lagu aja, sedalamnya hatiku kau kembali. Wow. Maaf ya Gap. Gaby silakan revisi ya. Tapi aku masih penasaran kok, maksudnya gini, itu kan tadi ketika, maksudnya yang dijawab Ko Andre maupun Ko Eli itu kan tentang komunikasi dalam suatu hubungan, tentang pribadi kita atau lukanya kita. Nah sebagai seorang pria yang ada satu sisi mungkin mendem, ada satu sisi juga mungkin akibat mendem jadi mengabaikan, gak terlalu memikirkan lukanya. Nah sebenarnya menurut, misalnya kita mau dengar nasihatnya Ko Eli gitu. Dengan kondisi luka yang seperti itu kan tadi Ko Eli bilang bahkan pola didik kita dari kecil pun bisa mempengaruhi nanti kita cara mendidik kita ke anak kita. Gitu. Nah terus gimana kok dengan kondisi luka itu sendiri gitu. Yang ada dalam hatinya, apakah pria itu perlu untuk menyelesaikannya atau baru dia memulai sebuah hubungan atau gimana gitu kok? Ya, kalau misalnya kita di penggembalaan ya, kita ngomongin di dalam CG, kalau kita lihat ada salah satu anak kita bermasalah dengan luka batin yang cukup parah dan mempengaruhi dia secara emosional, cara dia memandang kehidupan, hubungan gitu. Penggembalaan pasti akan bilang, yuk beresin. Iya. Spiritualinya gimana tuh kok? Diri sendiri dulu, yuk beres di area ini, jangan sampai ketika kamu mulai hubungan, it will be a problem for you in the future gitu kan. Nah menurut Ko Eli, Ko Andre, praktikalnya tuh gimana sih sebenarnya kalau kita real life issue nih ada benar gitu, ada masalah gitu. Ya kalau itu sangat mempengaruhi untuk dia jalin hubungan ya lebih baik jangan dulu, beresin dulu, betul. Karena itu akan terlihat sih efeknya ya. Contoh ya, kalau ada tuh orang memang belum selesai dengan dirinya sendiri, itu belum selesai dengan masa lalunya ya. Itu pacaran sama siapa gonta-ganti gitu. Karena sebenarnya dirinya sendiri yang gak secure. Ya punya masalah harga dirinya lah, jatuh lah, dia pernah dilecehin lah sebenarnya. Sebenarnya bukan dengan pasangannya, sebenarnya dengan dirinya sendiri. Ya betul, itu harus diberesin. Tapi kalau orang itu sudah beres tapi punya luka-luka hati yang begini maksud saya. Orang itu beres pada saat itu, yes betul. Tapi dalam perjalanan kehidupan itu bisa berulang loh. Bisa berulang, bisa akan ada lagi gitu dan di masa-masa yang tua bisa kelihatan loh. Jadi itu on proses sih. Betul pada saat waktu mau mulai hubungan harus beres. Jangan yang krusial yang masih utama belum bisa beresin ya. Contoh aja emosian, suka emosi. Kan sering kan cowok. Ya emosinya tidak terkendali. Naik mobil marah-marah, bawa pacarnya. Ya kayak gitu, beresin dulu lah gitu loh. Ini ya terus kalau nggak lagi makan marah-marah di restoran, ya itu karakternya bagaimana gitu. Dan kayak gitu jangan dong. Ya itu harus diberesin dulu. Ya, contoh lah kayak gitu-gitu ya. Apalagi dia pernah banting ini atau ada juga nih ya yang pakai fisik lah. Ya kalau begitu, kalau apalagi di kita ya gitu jangan married dulu. Kalau cowok udah pakai kekerasan fisik sebelum married, gimana nanti waktu married itu habis itu istrinya gitu ya. Jadi yang kayak gitu-gitu beresin, malah usul kita benar-benar harus di break off dulu gitu, selesain dulu, harus sendiri dulu. Aman nggak dia itu sebenarnya dia punya isu dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan juga. Berarti ketika kita sudah bisa membereskan, misalnya dari sudut pandang pria nih ya, seorang pria ini sudah bisa membereskan lukanya atau minimal dia sudah pulih lah hatinya gitu di dalam Tuhan dari luka, trauma atau apapun itu. Tandanya kan dalam pengenalan dia pun dengan Tuhan, kerohaniannya cukup matang gitu kok. Apakah dengan begini kematangan rohani itu jadi jauh lebih penting daripada kematangan finansial atau dua-duanya sama penting atau yang mana dulu yang perlu dikejar itu gimana kok?
Ko Andre atau Ko Eli mau jawab? Aku mau jawab ya, Iya. nyambung juga yang tadi ini Iya. soal luka, soal tanda kutip trait negatif dalam sebuah ini. Aku tuh ada jawaban agak filosofikal, tapi menurut aku ketika kita berhubungan sama orang itu kita kayak sedang bercermin gitu loh. Kadang-kadang tuh kita harus selesaikan dulu dong trait negatif kita segala macam. Permasalahannya adalah kejadian nyatanya di realitanya orang tuh nggak bisa sadar akan trait negatifnya dia, kecuali dia sedang berhubungan sama orang. Ya, ada triggernya tuh. Yes, misalnya kayak kita nggak bakal sadar kita itu emosi, kita nggak bakal sadar kita itu egois, mau menang sendiri. Kalau misalnya kita nggak berhubungan sama manusia lain, gitu loh. Salah kalau misalnya manusia lain itu di sini adalah pasangan. Nah makanya di sini aku berterima kasih banget terutama di GMS karena ada yang namanya Komsel, Connect Group gitu kan. Di Connect Group itu kita kan bisa ngobrol sama pemimpin, ngobrol sama anggota CG, ngobrol sama anak segala macam. Itu kita sedang bercermin. Dan disitulah kita jadi sadar kayak ternyata gue orangnya nggak bisa diginiin deh. Ternyata gue orangnya gampang tersinggung. Ternyata gue orangnya agak takut diomongin dari belakang. Kadang orang gue orangnya nggak sabaran ya, gitu loh. Nah dan biarkan pemimpin kita dan orang-orang di sekeliling kita itu menjadi cermin sehingga kita sadar. Kayak oh ternyata nature gue tuh seperti ini. Gue susah untuk bisa bilang tanda kutip aku berubah. Tapi dengan kita aware akan kita punya posisi negatif itu ada di mana, disitulah aku ngerasa kita bisa jadi lebih mengontrol emosi. Dan juga kalau misalnya ngomong soal spiritual, apalagi kita sedang berspiritual, itu kita udah berkaca sama komunitas bakal kasih tahu kita kurang ini kurang itu. Ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan bakal kasih kita kunci cara untuk bisa ngontrol, gitu loh. Jadi menurut aku ini udah perfect combo banget nih makanya ketika kita punya connect group dan kita juga punya Tuhan. Gitu sih. Menjawab gak? Ini kalau kagak kita stop sampai besok pagi kita ngobrol ya. Seru banget emang ngomongin soal pria, apalagi wanita. Bener. Kalau wanita mungkin kita 3 jam ya di GP ya. 2 hari mungkin, jangan sepelein kuota teman-teman online kita. Iya. Ini membuka pandangan banget. Tapi kalau misalnya boleh kasih the last tips ada nggak dari Ko Eli ataupun Andre untuk para pria di luar sana yang menonton acara ini? Tips untuk mempersiapkan hati mereka, jiwa raga mereka dan keuangan mereka buat menikah. Saya dulu deh. Yes. Terima kasih Ko Eli. Mau nyontek ya? Ya kalau dari saya sederhana gini aja. Kalau bagi teman-teman pria yang sudah, kan tadi tentunya umurnya juga jangan terlalu muda juga lah ya. Kan udah ada patokan kurang lebih 20-an lebih ya. Siap gak untuk merit? Ya sebenarnya nggak perlu takut kalau untuk hal finansial. Ya nggak perlu mikir sampai secukup apa ya saya harus baru merit. Nggak akan selesai itu. Ya sama seperti yang tadi saya kasih ilustrasi, kita nggak usah mikir sampai 21K dulu. Mikir 3K dulu aja, itu aja. Jadi mikirlah cukup nggak kalau kita hidup berdua. Ya tentu kalau buat berdua belum cukup ya jangan merit dong. Ya itu kan yang udah paling minimnya. Jadi sesederhana itu, kalau kita cukup untuk berdua dengan lifestyle kita sekarang, secara finance ya, sudah oke. Udah contreng satu. Nah, yang pasti yang lain-lain kan harus dicontreng juga. Oh, tentang faith-nya, udah sama visinya dan sebagainya. Ya, kalau ini topiknya adalah masalah finance, kecukupannya adalah saran saya, tips saya adalah nggak usah mikir terlalu tinggi, nggak usah terlalu mikir terlalu jauh. Yang penting adalah dia adalah seorang pria, bukan boy, a man, will live, father and mother. Pria artinya dia kalau sudah memutuskan untuk menikah, walaupun dengan pendapatan yang sekarang ada, tapi dia bertanggung jawab. Saya akan bersama dengan kamu senantiasa, akan menghidupi kamu, akan mencukupi kamu, akan terus membahagiakan kamu. Itu a man. Cukup menikahlah, buru-burulah gitu ya. Yes. Oke. Bapak Andre mau Setuju. pulang? Iya. Udah diambil semuanya. Dari yang range umur ini dong. Iya, oke. Waktu itu jadi intinya adalah punya rasa aman sama Tuhan. Gitu loh. Waktu itu banyak keraguan, banyak masalah, ya ada. Finansial masih masalah. Keluarga ada masalah gitu. Cuman mindsetnya kayak gini.
kalau gue setiap hari cari Tuhan, setiap hari gue nanya ke Tuhan gitu kan, kayak gue harus ngapain segala macam dan gue taat, masa sih nggak dibawa kemana-mana gitu loh. Yes. Justru kadang-kadang ketika kita jauh dan kita hilang arah gitu kan, dan kita nggak tahu Tuhan tuh mau kita ngapain, itu yang saat yang paling takut sih. Tapi kalau misalnya kita bangun hubungan sama Tuhan baik, dan juga kita tahu apa yang kita lakukan itu tepat dan sesuai dengan sarannya Dia, finansial pasti nyusul, keluarga pasti dipulihkan, pasangan ya pasti jadi juga gitu loh. Kadang-kadang tuh kita suka terjebak ya pria itu. Kayak kita mau membuka something ke pasangan kita, tapi kita takut kehilangan dia. Yeah. Itu adalah klasiknya tuh kayak gitu. Kita pengen melakukan hal ini tapi kita takut kehilangan dia. Tapi Toxic ya. iya. Jadi kita malah akhirnya mendem dan gak kasih tahu gitu. Tapi tahu gak sih maksudnya justru ketika kita berani buka dan dia menerima, itu adalah di saat kita tuh bisa benar-benar menumbuhkan rasa sayang kita dan hubungan kita semakin kuat gitu, kayak kata Kak Eli ya. Jadi semakin kenceng gitu kan. Sampai nanti mau dibuka orang, gimana pun orang mau paksa buka, ada pihak ketiga mau buka nggak bisa gitu loh. Gitu sih. Jadi just be you are dan amanlah dalam Tuhan. Yeah. Gitu. Ya, oke. Ini obrolannya seru banget sih. Jadi Kita jadi tahu isi pikiran pria-pria ini ya, kenapa memutuskan menikah. betul. Oke, Ko Eli dan Andre, thank you banget Oke. untuk sharingnya malam hari ini. Ya, sharingnya hari ini. Dan teman-teman profesional muda, pembahasan kita malam hari ini tentang kapan pria siap menikah sampai di sini aja. Aku Gaby. Dan Mariana, kita pamit dulu. Tapi untuk teman-teman yang ngerasain terberkati dan ingin sharing konten ini ke teman-teman, please silakan like, subscribe, share. Jangan lupa komen juga. Kalian terberkati atau apa yang kalian dapatkan dari perbincangan kita hari ini ya. Yoi. Pasti semua terberkati. Oke, bye-bye. Bye.